Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Utipul Umam. Kali ini saya akan meneruskan dari modul yang kemarin-kemarinnya, yaitu masuk pada modul ketiga dengan materi pemrograman Java. Jadi pada bagian sekarang ini target kita itu memahami operator segmen, operator bitwise, relasi, dan boolean. Jadi masing-masing operator itu mempunyai beberapa tanda ya, atau beberapa cara penulisan yang berbeda fungsi dan juga beda cara penulisannya, cara kegunaannya, dan untuk apa itu berbeda semuanya. Di sini ada beberapa contoh penulisan yang dapat kalian lihat dari operator relasi, bitwise, segmen, dan boolean. Ini boolean. Jadi tugas kita kerjakan soal ini tanpa program, karena tugas saya sekarang ini berbentuk video, maka tidak mungkin saya menuliskan ke kertas. Jadi saya tuliskan saja ke program ya. Ini adalah soalnya. Diketahui nilai awal X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 5 dengan tipe data integer. Oke, saya di sini sudah menuliskan kodenya, script-scriptnya. Ini hanya banyak bermain di sistem print ya. Sistem print. Sesuai dengan gambar, kita diminta untuk menggunakan tipe data integer, dan saya mendeklarasikannya ke variabel X, Y, dan Z dengan nilai X3, Y2, dan Z5. Langsung saja kita jalankan untuk melihat hasil dari output program tersebut. Oke, inilah hasilnya. Saya perkecil saja ya. Langsung saja kita hitung agar sesuai dengan outputnya itu sudah jadi begini, dan tugas kita itu hanya menghitung secara manual untuk membuktikan ini tuh benar atau tidak. Begitu. Lanjut. Jadi diketahui X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 5. Kita jawab soal pertama. Variabel X ditambah variabel Y. Jadi nilai yang ada dalam variabel X berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi nomor 1 benar, jawabannya 5. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu sama ya. Cuma nomor 4 hasilnya 0 karena pembagian, yang mana itu adalah tipe data float yang cocok untuk menghasilkan ini. Sedangkan integer itu hanya untuk bilangan bulat. Kita coba pakai kalkulator aja ya. Jadi skip ke nomor 4. Nomor 4, X dibagi Z. Jadi 3 dibagi 5 sama dengan 0. Kok bisa 0? Karena tipe data integer. Oke. Hapus. Tadi adalah 3 dibagi 5. Berapa? 0,6. Jadi di sini harusnya 0,6. Andaikan ini tipe data float atau double, hasilnya 0,6. Kalau tipe datanya integer, hasilnya ya 0. Nah, bilangan bulat, integer itu untuk menampilkan bilangan bulat. Lanjut, karena kemarin sudah saya jelaskan, saya gak mau ngebahas ini lagi. Jadi kalau nggak paham, nanya di kolom komentar.
4 sudah, dan 5 itu penulisannya x tambah sama dengan y. Ini adalah penjumlahan juga, tapi hasil dari penjumlahan x dengan y itu akan disimpan ke nilai variabel x. Jadi nanti hasil dari penjumlahan x dengan y akan ditimpakan ke sini dan ini akan hilang. Bukan hilang, tertimpa oleh nilai hasil dari penjumlahan ini. Contoh penulisan lainnya, atau x sama dengan x ditambah y. Nah, penulisannya, ini y-nya kok hilang. Nah, penulisannya itu x sama dengan nilai yang ada dalam variabel x apa? Yang ada dalam variabel x 3 ditambah nilai yang ada dalam variabel y 2 sama dengan 5. Nah, maka jadi nilai x saat ini adalah 5. Typo cuy. Maaf ya kalau sering typo karena saya nulisnya sambil tiduran, males. Oke, begini ya. Lanjut soal ke-6. X dikali sama dengan y, atau x sama dengan nilai x variabel x dikali variabel y. Tulisannya x sama dengan nilai x itu berapa? 5. Di sini sudah berubah nilai variabel x-nya hasil dari penjumlahan ini. Nah, oke. Paham kan? Bisa dipahami, sini 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi nilai x saat ini adalah 10. Aduh, typo. Nah, maka di sini x-nya sama ke 10. Oh ya, ini soal nomor berapa tadi? Nomor 5. Jawabannya itu 5 ya. Oke, benar. Dan nomor 6, ini nomor 6, jawabannya itu 10, benar. Cocok dah ya. Lanjut lagi ke x kurangi sama dengan y, atau x sama dengan x dikurangi y. Misalnya nilai dalam variabel x yaitu 10 saat ini karena berubah dari hasil perkalian ini ya. Nah, dikurangi nilai dalam variabel y 2 sama dengan 8. Jadi nilai x saat ini adalah 8. Jawabannya 7 itu 8. Oke, benar. 8. Lanjut nomor 9. Oh, nomor 8 ya. Lanjut nomor 8, x dibagi sama dengan z, atau nilai atau x sama dengan x dibagi z. X sama dengan nilai x 8, nilai x saat ini dibagi dengan z, nilai z. Nilai yang ada dalam variabel z yaitu 5. Sama dengan berapa di sini? 1. Kok bisa 1? Harusnya ini hasilnya koma kan ya? Nah, karena ini sudah saya jelaskan barusan itu tipe data integer. Jadi biar tampil komanya harus tipe data float atau double. Maka, aduh,
Yang tampil itu hanya bilangan bulat saja, bilangan pertama yang di setelah koma itu tidak ditampilkan. Tapi saya akan coba hitung menggunakan kalkulator. Jadi berapa barusan nilai X-nya itu 8 dibagi nilai Z. Nilai Z-nya itu 5 ya. Sama dengan 1,6. Jadi di sini biasanya 1,6. Jika tipe datanya itu atau double ya. Jadi karena integer, maka nilai X ini adalah 1 karena tipenya integer, jadi di sini X-nya itu 1. Yes, oke. Ini hapus biar tak usah. Lanjut nomor 9. Nomor 9 itu X dikali Y. Misalnya X nilai X. Kalau yang awal tadi X dikali Y itu nilainya X masih 3. Sekarang karena sudah berubah-ubah, melewati proses dari nomor 5 sampai nomor 8. Banyak perubahan. Jadi nilai X sekarang itu 1 dikali nilai Y. Aduh, 2 sama dengan 2. Jadi nomor 9 hasilnya itu pasti 2. Siap. Lanjut. Nomor 10. Saya rasa ini sama ya. X dikali Y ditambah Y dengan 1 dikali 2 ditambah 2. 1 kali 2, 2 ditambah 2, 4. Nilainya 4, hasilnya pasti 4. Lanjut. Benar ya, 11 itu X ditambah Y dikali Y dikurangi Z. Jadi dalam kasus ini perkalian itu lebih kuat. Dalam ilmu matematika, operator aritmatika yang paling kuat itu disusun dalam bahasa Kabataku. K-nya itu kali, B-nya itu bagi, T-nya itu tambah, Q-nya itu kurang. Kabataku. Jadi yang paling kuat itu K. Kali. Oke, kali. Kita kalinya kerjakan duluan. Jadi kalinya di sini saya taruh depan ya, taruh dalam kurung. Y dikali Y sama dengan 2 kali 2. Nanti ditambah 2 dikali 2 berapa? 4 ya. Oke. Sudah 4 ya, nah sudah saya kerjakan dan X-nya itu 1. Satunya itu X ditambah hasil dari Y kali Y 4. K baginya gak ada, langsung tambah. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 dikurangi berapa? Subhanallah, di sini itu 4 seharusnya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Lihat hasilnya. Oke, nomor 11 itu 0. Ini nomor 11 ya. Jadi ingat, perkalian itu dikerjakan duluan. Kabataku itu pelajaran SD. Saya gak mau bahas itu panjang-panjang. Kalian insya Allah sudah paham.
Begitu juga nomor 12 saya kerjakan nomor 12, 13 nanti saya up. Saya skip saja nomor 13. Nomor 12 dulu ya. Nomor 12 Y dikali Z dikali Y dikurangi X. Jadi yang dikerjakan itu yang kurungnya kurung. Nah, di dalam kurung ini kan ada kurung lagi. Ada nilai yang ada di dalam kurung. Jadi Z dikali Y itu dikerjakan duluan. Z dikali Y itu berapa? Z dikali Y? Z-nya itu berapa sih? 5 ya. Ini itu 2. Jadi Z dikali Y itu sama dengan 10. Saya taruh depan aja. Z dikali Y. Z dikali Y sama dengan 5 dikali 2 dengan 10. Oke, saya kerjakan duluan. Setelah itu K bataku. Masih perkalian karena di sini ada perkalian lagi. Jadi Y dikali hasil dari Z dikali Y. Berapa hasilnya? Sorry, Y-nya itu 2 ya. Dikali dari hasil Z dikali Y dikali 10. So, dengan 20. Oke, 20 dan 20 itu dikurangi X. X-nya itu 1. Jadi 19. Dan hasilnya adalah 19. Nah, 13 saya skip karena sama cara perhitungannya. Ingat kabataku. Jadi ini yang paling kuat itu sebelum kabataku adalah kurung dalam kurung. Jadi yang ada dalam kurung, paling di dalam kurung itu kerjakan duluan. Oke, saya kerjakan saja nomor 13 ya. Karena ini ambigu dengan penjelasan saya. Aduh, ya Allah. Y dikali Z kurangi Y ditambah X. Ingat, yang paling dalam kurung itu yang paling kuat. Jadi Z dikurangi Y itu kerjakan duluan. Katanya pengurangan itu terakhir kabataku. Iya, tapi kan ada yang lebih kuat lagi. Itu dalam kurung itu lebih kuat daripada kabataku. Jadi ini kerjakan duluan. Z kurangi Y jadi 5 kurangi 2 sama dengan 3. Oke, 3-nya kita simpan. Kabataku langsung ke perkaliannya. Nilai Y itu 2 dikali hasil dari Z kurangi Y 3 sama dengan 6. 6 ditambah X. 6 ditambah nilai X1 sama dengan 7. Kita lihat di sini kawan. Nomor 13-nya 7. Oke, benar. Selanjutnya ini benar. Ini sama saja. Karena sama-sama dalam kurung, jadi perkalian tetap dikerjakan duluan. X dikali Y dulu. Itu ditambah Y. X dikali Y sama dengan berapa? Langsung saya jelaskan, tidak usah di sini ya. X dikali Y 1 dikali 2 2. Oke, 2 tambah 2 4. Hasilnya 4. Oke, benar. Jadi di sini kita disuruh print nilai X saat ini, nilai Y saat ini, dan nilai Z saat ini. Nilai X saat ini 1, nilai Y saat ini 2,
Nilai ini 5 sesuai ya, 1, 2, dan 5. Dan di sini adalah bitwise. Oke, lanjut lagi. Barusan saya minum sejenak ya. Ke bitwise. Ini sudah masuk ke bitwise. Jadi bitwise itu begini kawan. Nilai variabel x itu nilai variabel x itu kan desimal ya, masih 1. Itu di convert ke biner. Nah, jadi penulisan biner itu begini. Sini 0 0 0 0 0 0 itu 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Masing-masing 0 ini punya nilai. Itu 128 ini 64 32 16 8 4 2 1. Oke. Jadi biar gampang kalian harus ngurutnya itu dari sini aja ya. Nanti penulisan nilainya dari sini aja. Jadi nilai dari masing-masing bit ini 0 0 0 itu punya nilai. Pertama bit pertama itu 1 2 2 2 dikali 2 4 4 ditambah 4 8 8 tambah 8 16 16 tambah 16 32 32 tambah 32 64 64 tambah 64 128. Jadi begitu cara penaikannya, dan ini sudah tidak bisa diganggu gugat, pasti begini. Jadi ini juga bisa digunakan untuk menghitung IP address ya dalam jaringan ini. Subnetting. Oke, lanjut. Nilai X sama dengan konversi ke biner, X-nya itu 1. Jadi yang kalau aktif itu, kalau 1 yang aktif maka 1 itu diganti ke 1. 0 itu diganti ke 1 begini. Nah, kalian nanti saya langsung ya. Langsung praktek. 0 tidak masuk ya. 18 tidak masuk ke 1, 64 1 32 tidak masuk ke 1. Nah, dan di sini 1. Kenapa? Karena 1 digunakan. Oke, lanjut. Ini adalah N. Y sama dengan 0 0 0 0. 16 kali dipakai. Ini itu 2 ya. 0 1 dan 0. Satunya gak dipakai. N. Jadi hasilnya N itu dua-duanya harus aktif kawan. Jadi dua-duanya harus ada yang sama, ada 1. Dua-duanya itu yang atas bawah itu harus true. Ini kan 1 itu artinya true, kalau 0 itu false. Jadi harus sama-sama true karena di sini tidak ada yang sama-sama true atas bawah. Jadi semuanya itu false. Tuh, 2 false semua ini kawan. Dengan 0 karena gak ada yang aktif. Tentu saja 1 itu aktif ya, atau true, lebih gampang. Nah, itu yang gampang ke otak saya, gak tahu otak kalian bisa mah atau tidak. Nomor 16 jawabannya 0. Siap bosku, lanjut. Nomor 17 itu OR ya. Jadi kalau OR itu mempunyai amal
tervonis mah, oh bukan, mempunyai amal, mempunyai apa ya, kriteria yang atas sama bawah, X dengan Y-nya itu kalau salah satunya ada yang true atau aktif satu, itu maka di bawahnya bernilai 1. Lanjut, X sama dengan 1, Y sama dengan sini juga 0 karena tidak ada yang aktif atau tidak ada yang bernilai 1, dan di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini tuh 1 karena ini salah satunya ada yang aktif ya, itu or itu atau itu kan salah satunya kalau dalam bahasa Indonesia, salah satunya yang dia harus terpenuhi. Kalau and dan itu harus keduanya harus terpenuhi. Sama dengan 3. Kok bisa 3? Nah, kembali ke sini. Yang aktif itu nomor 1 dan 2. Yang aktif itu bit ini 1. Ini 1 yang aktif itu ini kan. Jadi 1 itu ditambah 2. Berapa? 3. Nah, di sini. Nah, ini 1 binarnya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka di sini hasilnya pasti 3. Pasti sudah 3 itu. Lanjut, XOR. XOR itu kebalikan dari OR kalau nggak salah ya. Saya coba, kalau salah nanti saya pause dan saya belajar lagi. Itu 2 3 4. Itu 2 3. Oke. Y sama dengan itu S, itu 2 3, itu 2, X OR. XOR itu kebalikan dari OR. Maksud kebalikan dari OR adalah kalau OR itu Oke, baik, lanjut karena tadi saya kelamaan nyari buku SMK saya ya. Waktu SMK pengertian tentang XOR saya masih lupa, jadi harus cari buku dulu. Lanjut ya, jadi XOR itu kebalikan dari OR saja. Ini 0 0 0 1 1. Oke. Hasilnya itu juga 3. Saya tadi bilang kebalikan. Kok bisa kebalikan dari XOR? Jadi saya kasih keterangan di sini. XOR itu kalau ada nilai yang sama-sama 1 dalam kurung true atau aktif, itu hasilnya adalah false atau 0. Nah, sedangkan OR kalau ada nilai yang sama-sama 1 true atau aktif, itu hasilnya adalah true atau 1. Oke, jadi itu kebalikannya ya. Jadi kalau 0 0 itu memang hasilnya 0,
Kecuali kalau di sini di sini 1. Nah, 1 maka di sini tuh 0 kalau XOR. Sedangkan kalau di sini 1, ya hasilnya tetap 1 di sini. Siap? Berarti komandan? Oh, presiden. Jadi hasilnya 3, nomor 18. Oke, 3 ya, benar. Terus nomor 19. Nomor 19 tuh gini. Gini kan. X and Y plus Z. Jadi itu gini. X-nya itu berapa? X-nya itu 2 dapat 1 ya. X-nya itu 1. Nah, Y-nya itu ditambah ZY plus Z sama dengan Y plus Z itu berapa sih? Pakai tab aja biar rapi. Y plus Z berarti 2 ditambah 5. 2 tambah 5 7. 2 tambah 5 sama 7. Itu lagi. Kalau 7 berarti Y sama dengan 2 dapat. Nah, kita cari berapa yang kiranya tambah itu jadi 7. Kalau ini seandainya kita aktifkan 1 1 1, ini pasti 1 sama 0. Kalau angka digit biner tuh memang gitu, 1 0 1 0, gak ada angka lain, ada digit lain. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, berarti 7 begini, 0 1 1 1. Nah, begitu kawan. Sama dengan oke. Untuk 0 karena ini n ya, jadi 0 0 0 1 di sini kayaknya ya, karena sini n dan hasilnya benar 1 karena yang aktif cuman 1 akhirnya. Siap dan lanjut. 12 itu sama ya, cuman OR ini ganti saja ya, saya ganti sini. Oke. Jadi kalau OR tuh gini kawan. Nah, nilainya di sini adalah 7, pasti 7, pasti itu. Nomor 20 pasti 7. Oke, lanjut. Terus setelah itu nomor 21. Lagi-lagi kebalikannya. Seperti yang saya bilang tadi, XOR itu kalau ada yang sama-sama aktif itu 0. Jadi di sini kita tinggal rubah ini aja ya. Tunggu saya ini ya. Kodenya biar kalian nggak pusing. Ini tuh 0. Nah, berapa yang aktif? Kita rubah 0 di sini. 2 tambah 4 berarti di sini tuh 6. Hasilnya pasti 6. Bentar, kok bisa? Lanjut ya. Saya salah di sini, ini sebenarnya dikali Z. Nah, jadi di sini juga berubah. Ini juga berubah. Maaf ya, saya kurang fokus tadi. Jadi 2 dikali 5.
Y, Z dikali Y. Y dikali Z, ya, oke. 10. Kalau 10 itu begini. Kita di sini dulu ya. Inaktifkan. Aktif 1. Jadikan 0. Dan jadi untuk 10 itu begini. Nah, tulisannya begitu. 2 tambah 8, 10. Oke. Ini XOR, di sini 0, sini 0, sini sini 1, sini 0, di sini 1. Oke, lanjut lagi ya kawan. Saya salah lagi skripnya. Jadi di sini tuh Y kawan. Nah, oke. Y XOR Z dikali Y XOR Z. Oke, sama saja ya. Z dikali Y. Oke, saya akan rubah. Nah, Z kali Y. Jadi 5 dikali 2. Oke. Hasilnya itu 10 kawan. Nah, siap, ini sudah lurus. Jadi di sini tuh 0. Di sini tuh 0 karena XOR di sini ya. Dan yang aktif itu cuma ini. Di sini tuh 8 nilainya. Jadi maaf ya kalau ada salah-salah, saya kurang fokus. Soalnya lagi lapar. Oke, 21 nilainya 8. Terus nomor 22. Oke, ini menaruh nilai ke X lagi ya. Jadi X-nya itu insya Allah pasti akan berubah. Nah, itu apa? X OR sama dengan Y. Oh, oke, mana OR tadi, ini OR. Jadi ini X OR sama dengan Y. Maka Y itu 3. Nah, karena X sama dengan, ya begini skripnya. X sama dengan X OR Y. Gitu. Dan hasilnya X sama dengan 3 yang jelas. Siap? Begini kawan. Terus ini tuh 3, siap. Dan lihat di sini 22 itu 3. Siap? Benar. Tinggal dikit lagi ya. Oke, nomor 23. 23 itu gini. 23 itu pertanyaannya. X itu 3. Apakah 3 kurang dari Y? Y-nya itu 2. Nah, true atau false? Benar atau salah? Maka salah ya. 3 itu lebih besar dari 2. Ini salah, ungkapan ini salah. Jadi jawabannya adalah false. Oke, 3 kurang dari 2 itu salah. Salah itu sama dengan false. Lanjut ya, hiraukan suara-suara bising di luar. Itu sangat mengganggu. Nomor 24. Apakah X atau 3 lebih dari
Y atau 2? Jawabannya kita lihat dulu jawabannya nomor 23 ya. 23 itu false. Oke, false. Terus 3 lebih dari 2, yes, true. Tahu benar. Nomor 24 jawabannya true. Siap. Lanjut lagi. Hapus ini. Lanjut lagi kawan, nomor 25. Apakah X3 kurang dari sama dengan Z? Z-nya itu 5. Ya, false lah. Duh, sorry. 3 kurang dari sama dengan Y ya. Y. 3 kurang dari sama dengan Y itu 2. Ya, false. Oke. Jadi nomor 25 ya. Nah, 26. X apakah 3 lebih dari sama dengan Z 5? Jawabannya false. Salah. Oke. Tinggal dikit lagi kawan. 27. Berapa menit? 27 itu X. Oh, ya. Apakah nilai X atau 3 sama dengan atau setara atau senilai dengan nilai Z atau dengan 5? Jelas false ya. Jelas tidak setara. 3 tidak sama dengan 5. Terus 28. Z tidak sama dengan Y. Z itu 5. 5 tidak sama dengan Y. Y-nya itu 2. Jadi jawabannya adalah true. Benar. 29. Apakah X3 setara atau senilai dengan plus Y atau 1 tambah 2? Y-nya itu kan 2. Jadi plus Y itu maksudnya increment ya kawan. Penulisan increment itu ada yang variabelnya duluan baru plus, ada yang plus baru variabel. Jadi memiliki fungsi yang beda sepertinya. Nanti akan dibahas di modul selanjutnya tentang increment dan decrement di looping di modul kelima. Tunggu saja ya. Tetap tonton channel saya. 3 setara dengan 1 tambah 2. Iya. 1 tambah 2 kan 3. Jadi true. Oke. Dan 30 yang terakhir. Oke. Apakah X3 setara dengan jadi saat ini Y itu sama dengan 3 ya kawan. Karena di sini sudah ditambahkan oleh suatu istilah yang dinamakan increment ya. Jadi Y-nya sudah 3. Terus di sini lagi X plus Y. Oke. 1 tambah 3. Apakah 3 setara atau senilai dengan 1 tambah 3? Jadi jawabannya adalah false kawan. Jadi salah. 3 dan 4 itu tidak senilai.
begitu dulu ya. Oh, sebelum itu saya cocokkan dulu. Dari nomor 25 saya cocokkan. 25 itu false, oke. 26 itu false. 27 false. 28 true. 29 true. Dan yang terakhir 30 false. Oke, sekian dulu penjelasan modul ketiga dari saya. Soalnya maaf ya kalau agak lama videonya, tapi gak apa-apa. Mungkin yang lama itu terlalu banyak penjelasan. Jadinya mungkin kalian gampang mengerti dengan penjelasan saya. Kalau belum paham, ada di bawah ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang di mata kalian, tapi sudah cukup di mata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.